Halo semuanya, selamat datang di Akademi Dimia. Nah, bertemu dengan aku, Husnul. Di sini kita akan membahas dengan topik membuat konten pemasaran media sosial menggunakan handphone untuk pedagang melalui internet atau online shop nih, teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengenalan Instagram sebagai online shop nih. Mungkin teman-teman semua di sini punya Instagram yang cuma digunakan untuk update status aja nih, teman-teman. Padahal sebenarnya Instagram itu juga jadi platform yang potensial banget untuk kita yang baru memulai bisnis online saat ini. Untuk di mana orang-orang yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu kita nih kalau kita pakai Instagram, asalkan kita memiliki strategi dan tahu caranya untuk mendatangkan traffic ke dalam akun kita, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi nih, sebelum kita mulai untuk masuk tentang pengenalan Instagram, kita harus tahu dulu nih, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam suatu platform, kita harus memahami audiens kita. Oke? Nah, di sini kita akan bahas cara membangun bisnis online shop yang sukses di Instagram. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita harus paham orang-orang menggunakan sosial media Instagram itu biasanya tujuannya untuk apa nih, teman-teman? Karena kita harus bisa memahami hal dasar dulu untuk kita bisa menentukan strategi ke depannya dalam membangun bisnis kita lewat platform Instagram ini, teman-teman. Jadi, untuk orang-orang yang sering menggunakan Instagram, kebanyakan mereka menggunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, kerabat, dan sebagainya. Jadi untuk platform berkomunikasi ini teman-teman. Dan juga selanjutnya kita harus tahu bahwa orang-orang yang menggunakan Instagram itu untuk mencari apa yang dia sukain. Jadi kebanyakan mereka menggunakan Instagram itu untuk mengetahui apa yang mereka sukai dan melihat sesuatu mengenai seputar informasi, edukasi, hiburan, dan sebagainya. Jadi sangat kecil sekali nih atau sangat minim sekali orang yang masuk ke Instagram, membuka Instagram untuk mencari sesuatu untuk dibeli, teman-teman. Jadi untuk melakukan pembelian. Sangat jarang dan sedikit sekali orang membuka Instagram untuk melakukan pembelian. Karena kita harus ingat nih teman-teman, platform sosial media Instagram ini adalah sosial media di mana tempatnya berinteraksi dengan teman-temannya, kerabat, dan sebagainya, bukan untuk melakukan pembelian. Untuk platform melakukan pembelian, orang-orang lebih suka membuka langsung ke marketplace atau e-commerce sekarang disebutnya, kayak Shopee dan Tokopedia. Orang-orang yang buka Shopee sama Tokopedia, pasti mereka tujuannya adalah untuk mencari sesuatu kebutuhan mereka dan melakukan transaksi di dalamnya melakukan pembelian, bener nggak? Nah, di sini kalau di sosial media Instagram, kita nggak bisa membuat strategi untuk orang-orang yang melakukan visit ke profil kita, itu langsung kita ngarepnya dia langsung pengen beli ini teman-teman. Jangan kita targetkan orang yang tahu kita tuh langsung beli dulu. Jadi kita jangan terlalu berharap terlalu tinggi ya, karena tujuannya kita kalau pakai Instagram ini untuk mengembangkan bisnis kita adalah untuk orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu kita dulu nih, atau istilahnya sebagai branding saat ini. Jadi orang-orang pemilik brand saat ini menggunakan Instagram adalah untuk orang yang tadinya nggak tahu, jadi tahu dulu nih tentang kita. Setelah itu, orang yang misalnya nggak kenal, jadi kenal. Dan orang yang tadinya nggak mau, baru jadi mau. Nah, itu adalah tahapan yang namanya buyer journey, teman-teman. Jadi, buyer journey itu ada tahapan-tahapannya. Artinya, ketika orang ingin membeli sesuatu, teman-teman, ternyata ada tahapannya. Ketika dia menemukan kita nih, menemukan brand kita di sosial media Instagram, dia pasti bakal penasaran, teman-teman. Bakal penasaran sama brand kita. Nah, setelah dia penasaran, mereka bakal melakukan yang namanya comparing. Nah, ini tahapan dari buyer journey juga nih, teman-teman. Comparing. Jadi, di antara kita nih, brand kita dengan brand kompetitor kita, mana nih yang lebih bagus? Pembeli itu bakal melakukan yang namanya comparing sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli di antara kita nih, antara kita pemilik brand dan kompetitor kita. Jadi mereka akan lebih selektif untuk melihat kelebihan dari masing-masing brand, teman-teman. Barulah ketika dia ngerasa klik,
untuk membeli suatu produk, misalnya dia merasa produk kita itu ternyata lebih menarik buat dia dan memiliki kelebihan lebih banyak dari kompetitor. Dia bakal beli produk kita akhirnya, teman-teman. Jadi setiap orang yang melakukan suatu pembelian di online itu ada yang namanya istilah buyer journey. Nggak langsung melakukan pembelian, tapi ada tahapannya dulu nih orang mau beli. Mulai dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi pengen lebih tahu lagi, yang udah lebih tahu, udah mengetahui lebih banyak nih mengenai kita, akhirnya dia melakukan perbandingan dengan kompetitor kita. Baru ketika dia sudah menemukan, apa yang dia mau, baru dia mau melakukan yang namanya pembelian. Jadi biasanya kenapa orang-orang gagal ketika, produknya diketahui sama orang dan akhirnya orang lebih milih kompetitor daripada kita. Artinya ada hal-hal yang kita nggak milikin dan kompetitor kita milikin. Dan itu adalah makanya kenapa kita nih yang baru masuk ke Instagram saat ini, jualan di Instagram, itu masih di tahap bagian branding nih, bagian awareness-nya untuk orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu dulu nih, teman-teman. Jadi ketika mereka udah tahu, barulah nanti bakal ada step-step berikutnya untuk sampai melakukan pembelian, teman-teman. Jadi kita dapat simpulkan dulu ya, teman-teman. Jadi untuk melakukan bisnis atau menyebarluaskan bisnis lewat sosial media, tujuan kita adalah supaya orang tahu dulu nih, tahu kita. Caranya gimana orang biar tahu kita? Nah, caranya nanti aku akan bahas ke teman-teman semuanya selama di materi kali ini, teman-teman. Jadi, jangan lupa terus tonton videonya ya. Nah, untuk video berikutnya atau pembahasan berikutnya, kita akan lanjut di video berikutnya ya.